Baik. Perkenalkan nama saya Satriani Farsa dengan NIM 300241187 dari kelompok A6 dengan aslep Mas Rehan. Di sini saya akan menyampaikan laporan anatomi yang kedua. Untuk soalnya adalah jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia femina eksterna ke bagian luar. Oke. Baik, mungkin langsung saja. Di sini terdapat gambaran secara keseluruhan dari organa genitalia feminina eksterna. Baik, yang pertama, di sini ada suatu penonjolan di kulit, penonjolan yang menutupi bagian dari simfisis pubis dan os pubis. Ini disebut mons pubis, dan mons pubis ini ditutupi atau ditumbuhi oleh rambut-rambut yang disebut pubes. Lalu sedikit ke belakang, itu terdapat suatu pelipatan kulit yang disebut labium maius pudendi atau labia mayor. Nah, labia mayor ini itu homolog dengan skrotum kalau pada pria. Labium mayor pudendi ini akan bertemu di sisi anterior, itu di bagian depan sini anterior dan posterior, membentuk suatu struktur yang dinamakan commissura labiorum eh, commissura labiorum anterior dan posterior. Anterior yang di bagian depan dan posterior bagian belakang. Lalu selanjutnya masuk sedikit lebih dalam, itu terdapat labium maius pudendi atau labium minus pudendi. Sorry. Labium minus pudendi atau labia minor. Nah, di labia minor ini sebenarnya juga merupakan suatu pelipatan, eh, tapi sudah tidak ditutupi oleh kulit. Dan di labia minor sendiri terdapat beberapa titik pertemuan. Untuk di bagian posterior, dia bertemu di frenulum labiorum pudendi. Lalu di bagian anterior, karena terdapat suatu struktur, maka dibedakan menjadi dua labia. Pertemuan labia minor dibedakan menjadi dua di bagian anterior, yaitu frenulum clitoridis untuk yang di bagian eh, belakang dari klitoris, dan di bagian depannya itu adalah preputium clitoridis. Nah, yang memisahkan tadi adalah glans klitoris atau glans clitoridis. Glans clitoridis itu struktur yang homolog dengan glans penis untuk pada pria. Baik. Selanjutnya masuk lebih dalam, di sini terdapat suatu ruang yang di mana banyak menjadi tempat keluar atau ostium dari berbagai macam lubang, berbagai macam saluran disebut vestibulum vaginae. Nah, di sini terdapat ostium uretra externum, terdapat ostium vaginae, dan terdapat ostium dari glandula vestibularis mayor dan lain-lain. Nah, di sini, di dalam sini kan tadi ada ostium glandula vestibularis mayor. Nah, glandula vestibularis mayor itu disebut juga glandula Bartholin karena dia yang besar. Kalau yang vestibularis minor itu disebut skene. Glandula vestibularis mayor itu homolog untuk di pria itu sama dengan glandula bulbo-uretralis Cooperi. Dan glandulanya itu terdapat di bagian dalam dari samping-samping sini. Nanti dijelaskan di gambar selanjutnya. Oh, baik, langsung aja. Ini tadi glandulanya, dia di di kanan dan kiri dari ostium dan si labia minor tadi. Dia terletak di kanan dan kiri untuk glandula vestibularis mayor. Dan ini adalah bulbus vestibuli, ini adalah glandula vestibularis mayor, dia akan keluar ke tadi yang dinamakan vestibulum. Ini mungkin tampak dalamnya eh, karena sudah tidak ada kulitnya. Jadi di sini ada yang namanya crus clitoridis, sama dengan penis juga terdapat crus clitoridis yang dilapisi oleh musculus ischiocavernosus, dan untuk di vaginanya
itu ada musculus bulbus spongiosus yang mengitari vaginanya, sama seperti pada pria. Oh ya, di dalam tadi itu juga terdapat suatu struktur yang cukup dikenal, yang biasa disebut sebagai selaput darah. Untuk nama anatominya adalah himen. Nah, himen ini adalah suatu selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah, yang mana pada saat lahir untuk himen itu bagi setiap orang bisa berbeda-beda bentuknya. Ada yang punya namanya adalah anular himen itu seperti cincin, lalu septate himen itu dia ada pemisahnya di tengahnya, lalu ada cribriform itu bolong-bolong, dan ada suatu bentuk himen yang dia itu tidak terdapat lubang. Jadi apabila telah menstruasi, darahnya sudah bisa keluar dan bisa mengakibatkan infeksi. Itu disebut himen imperforata. Dan juga ada himen yang apabila sudah eh, mengalami koitus, maka himennya kan terbuka, udah bolong, itu disebut parus introitus. Nah, itu bakal ada sisa-sisa himen di pinggirannya, itu disebut karunkula himenalis. Mungkin untuk himen, kita lanjut ke vaskularisasi dari organa genitalia feminina eksterna. Jadi untuk arterinya itu adalah arteri pudenda interna. Di sini ada beberapa arteri pudenda interna yang bercabang ke seluruh organa genitalia feminina eksterna. Lalu untuk venanya itu adalah vena eh, pudenda eksterna. Vena pudenda eksterna ini akan bermuara ke vena sapena magna. Lalu ada vena dorsalis clitoridis profunda dan superficialis. Untuk yang vena dorsalis clitoridis profunda, dia akan bermuara ke vena pudenda interna. Lalu vena dorsalis clitoridis yang superficialis, dia akan bermuara ke vena sapena magna. Lalu untuk inervasinya sendiri dari organa genitalia feminina externa itu adalah nervus cavernosi clitoridis. Dia sama dengan eh, di vagina itu atau splanchni pelvici itu untuk proses ereksi dari organa genitalia femina eksterna, dan juga ada inervasi untuk somatosensorik, untuk sensorik itu dari nervus pudendus. Nervus pudendus. Oke, mungkin oh ya ada beberapa klinis untuk organa genitalia femina eksterna itu adalah episiotomi. Episiotomi itu suatu prosedur pemotongan bagian dari eh, lubang di vagina agar tidak terjadi robek pada saat kehamilan. Itu bisa pemotongan mediolateral ataupun medial agar dia tidak robek, mencegah robeknya bagian dari organa genitalia femina eksterna ini. Oke, mungkin baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.